Kalau kita, bagaimana kalau di bawah kita tutup misalnya, maka yang terjadi secara ekosistem fauna yang flora, fauna yang naik ke bulu akan tertahan karena ada bendung yang menutup di sini dan seterusnya dan seterusnya. Ya saudara sekalian, itulah pentingnya pengetahuan yang pasti tentang sungai ini. Saudara sekalian, bagaimana kalau kita lihat, kita perhatikan sekarang tentang kemiringan. Tentu saja kemiringan sudah saya jelaskan dulu. Dari atas sampai ke bawah itu adalah kemiringan yang atas terjal, bawah landai, seperti itu. Bagaimana dengan morfologi bentangnya? Dari atas saya lurus, kemudian agak belok, mulai hilir dia akan berbelok-belok seperti ini. Bagaimana dengan debitnya? Debit dari hulu ini, hulu sana hilir, hulu kecil, kemudian besar, membesar karena ada pasokan debit dari sungai-sungai kecil di sebelahnya menjadi besar. Bagaimana dengan temperatur? Temperatur di hulu itu dingin, rendah, sampai di muara temperatur airnya akan tinggi, makin tinggi temperaturnya. Jadi temperatur tertinggi ada di pantai. Bagaimana dengan kandungan oksigen? Kandungan oksigen tentu saja di atas, di mata air, di pegunungan tinggi kandungan oksigennya. Kemudian turun terus di muara kandungan oksigennya itu sangat rendah atau rendah dibandingkan di hulu. Bagaimana dengan kecepatan air? Kecepatan air pun mengikuti satu kurva. Di bagian hulu kecepatannya tinggi, turun ke bawah kecepatannya rendah, di pantai kecepatannya sangat rendah sekali. Ya, maka yang terjadi adalah di pantai itu lebih lebar daripada di hulu. Bagaimana dengan gaya geseknya? Gaya gesek di atas tinggi, artinya tahanan energi itu besar, tapi di hilir itu karena geseknya rendah, tapi meandernya yang tinggi. Gesekan material diganti dengan gesek formasi, gesekan dari formasinya yang tinggi, tapi gesek material rendah. Itulah salah satu beberapa karakteristik daripada sungai yang harus kita ketahui. Yang pertama dari kemiringan, kemudian morfologi tampang memanjang, kemudian debitnya, kemudian temperatur airnya, kemudian kandungan oksigennya, kemudian kecepatannya, dan kekasarannya. Nah, bagaimana ini penting? Ya, penting karena kita tidak bisa serta-merta melihat sungai yang bermeander seperti di bagian hilir ini, kemudian kita buat pelurusan sungai. Atau sebaliknya, sungai yang lurus, relatif lurus di bagian dulu, kemudian kita meanderingkan, itu tidak bisa. Kita menentang kodrat alami sungai ini. Kita bisa melakukan dalam skala yang kecil, tapi secara keseluruhan itu akan dikendalikan oleh energi daripada sungai itu sendiri. Saudara sekalian, kita lanjutkan. Bagaimana dengan zona melintangnya? Kalau tadi zona memanjang kita bisa melihat dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana zona melintangnya? Kita sajikan di sini sungai yang sempurna. Artinya sungai itu ada tebing tingginya di sana. Nah, di sini river stage-nya tinggi, kemudian turun, di sini ada bangkalan di sini. Ada tanamannya, turun lagi, di sini ada sungai, ya, sungai yang seperti ini disebut sungai yang private river atau sungai yang menjalin, ada pulau-pulau di tengah, ada air yang lewat di antara pulau itu, misalnya di sini ada daerah agak tinggi, tapi kalau banjir dia tergenang air, naik lagi di sini ada daerah yang tebing sungai yang ditanam pohon. Ya sepanjang ini yang disebut sungai. Ya kalau saya di sinilah panjang ini merupakan sungai yang di bagian-bagiannya itu flora dan faunanya ada, dan di sini adalah yang disebut dengan ekosistem melintang sungai. Dan dia punya keterkaitan antara hewan ini dengan hewan di sungai, hewan di atas atau burung-burung di atas dengan burung-burung yang atau hewan-hewan yang ada di dasar sungai atau di lembah sungai ini. Ya, ini jadi satu besar ekosistem baik secara memelintang maupun menerus memanjang dari hulu sampai ke hilir. Tentu saja ada sungai-sungai yang sangat sederhana, jadi besar gitu, kemudian turun ke bawah, kemudian naik lagi sederhana. Ada sungai yang bertingkat-tingkat, kemudian
dari kiri dan kanannya tebingnya tidak seragam, ada yang seragam, ada yang bentuknya relatif V seperti ini, ya dari kanan kiri dan sebagainya, bentuknya bermacam-macam. Namun yang ingin saya tekankan adalah di sini bahwa sungai itu merupakan gabungan daripada ekologi sama hidrolik. Bukan hanya hidrolik saja, bukan hanya aliran sedimen dan air, tapi aliran sedimen dan air dan seluruh ekosistem, seluruh ekologi dan morfologinya sekalian yang melingkupi sungai tersebut. Ya, sungai merupakan suatu habitat atau ekosistem terbuka. Saudara sekalian, coba kita lihat keterangan saya yang terakhir. Saya ingin menyampaikan pada saudara bahwa sungai itu punya sifat. Dia tidak hanya suatu entitas yang tidak punya sifat, sungai itu punya karakter tertentu yang kita harus pelajari, kita harus ingat, dan kita harus appreciate terhadap karakter itu. Dalam arti kalau kita ingin melakukan sesuatu di sungai, kita harus tahu karakternya. Ini adalah karakter yang sangat bagus, yang bisa untuk pelajaran kita bahwa sungai itu mempunyai karakter yang unik sih. Di bawah ini adalah kandungan lumpur, ya, persentase kandungan lumpur dari 1% sampai total, ya, dalam skala log. Kemudian ke atasnya adalah lebar sungai dibagi kedalaman air, V dibanding H. Sudah akan lihat, ternyata dia punya angka yang relatif bagus. Ya, jadi kandungan lumpur tebing sungai itu menunjukkan lebar dan kedalaman sungai. Yang kandungan lumpurnya itu rendah, misalnya, maka lebar dibagi kedalaman sungainya tinggi. Ya, artinya sungainya lebar, yang kandungan lumpurnya sebuah persentase kandungan lumpur di sini. Ya. Itu adalah menunjukkan bahwa sungai itu baik lebar maupun kedalamannya itu terkait dengan material yang ada di situ, persentase material yang ada di situ. Sekarang itulah bab yang kedua tentang wilayah dan alur sungai yang tentu saja menarik bagi saudara. Sebelum ini kita sudah mempelajari apa itu sungai, wilayah sungai, alur sungai, das, dan juga keterkaitan antara ekologi dan hidrolik sungai. Bab 1 dan 2 saya cukupi sekian, dan kita lanjutkan nanti pada bab ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.